Halo, selamat datang di channel Om Bonbon. Terima kasih sudah mampir. Video kali ini masih membahas tentang makro. Kalau di video sebelumnya kita sudah buat makro dengan cara recording, merekam step-step yang kita lakukan di Excel. Video kali ini saya mau membahas tentang cara memilih sel atau range di Excel menggunakan makro. Ini nanti akan banyak sekali kita lakukan pada saat kita membuat makro yang lebih kompleks. Langsung saja kita masuk ke menu developer. Kita lihat di video sebelumnya kita sudah buat makro yang namanya makro pertama. Kita buat makro ini dengan cara recording. Kalau kita lihat di code editornya, kalau kita lihat kodenya seperti ini, lihat bahwa nama makronya itu ada di sini, makro underscore pertama. Jadi secara otomatis pada saat kita recording dia membuat seperti ini. Lalu sebenarnya kita juga bisa membuat makro dengan cara kita buat seperti ini, sub. Di makro berikutnya saya mau tunjukkan cara memilih single cell, ya, memilih satu sel menggunakan makro. Di sini saya buat nama makronya select single atau ya select single seperti ini. Lihat secara otomatis dia menambahkan kode nsub. Oke. Di makro sebelumnya kita lihat di sini dia cara memilih satu sel itu dengan kode range, lalu di dalam kurung sel yang mau dipilih. Di contoh ini sel A1 dot select. Kita bisa coba di sini range. Di sini saya mau pilih range C3 misalnya. Dot select. Lihat pada saat kita ketikkan titik muncul apa namanya perintah-perintah atau properti yang available untuk kode yang kita ketik di sini kodenya range. Pada saat saya ketikkan huruf S karena saya mau ketik select, di sini juga muncul semua yang diawali dengan huruf S. Kita bisa ketik manual atau kita bisa dot S lalu pilih lalu klik tombol tab. Dia secara otomatis mengetikkan kata select. Kalau kita save di sini, lalu kita kembali ke halaman Excel dan kita lihat daftar makro, di sini muncul makro select single. Kita lihat apa yang terjadi pada saat kita jalankan, dia akan langsung kursor atau sel yang terpilih adalah sel C3 sesuai dengan kode yang saya bikin tadi. Itu cara memilih single cell. Tapi sebenarnya pemilihan single cell itu juga bisa dilakukan dengan perintah cells seperti ini. Hanya saja kalau kita gunakan perintah range, kita bisa masukkan range-nya itu seperti A1 huruf lalu nomor kolom. Untuk menggunakan perintah cells ini atau sintaks cells ini kita harus menggunakan nomor indeks baris dan kolom. Contoh di sini untuk untuk contoh saya pilih row 3 misalnya, lalu kolomnya saya pilih kolom 4 seperti ini. Sama kita pilih dot select. Dot select seperti ini. Lalu saya save dan saya kembali ke daftar makro. Saya jalankan makronya. Dia secara otomatis memilih D3, range D3. Kenapa? Karena di kodenya saya bilang pilih row nomor 3 dan kolom nomor 4. Seperti itu untuk pemilihan single cell. Lalu bagaimana kalau
kita mau pilih, lebih dari satu sel. Supaya lebih mudah, kita buat di sini sub select multi misalnya. Lalu, untuk melakukan pemilihan terhadap lebih dari, satu sel, kita harus pakai sintaks range. Contoh di sini saya mau memilih range A1 sampai D5 misalnya. Jadi penulisannya seperti ini. Penulisannya seperti ini untuk, melakukan pemilihan, lebih dari satu sel. Saya save, lalu saya lihat lagi di daftar makro, lihat di sini ada select multi, apa yang terjadi pada saat saya jalankan, dia akan memilih sel A1 sampai D5 sesuai dengan, kode di, select multi ini. Itu cara pemilihannya. Kita juga bisa memilih, range, dari sel-sel yang tidak, contiguous itu apa ya artinya? Itu berurutan ya. Contoh, langsung aja ke contohnya. Select non contiguous seperti ini saya buat nama makronya. Lalu di sini saya ketikkan contohnya saya mau memilih sel B B4 dan misalnya saja C3 seperti ini. Dot select, lalu saya save. Kita lihat apa yang terjadi pada saat kita jalankan select non contiguous ini. B3, C4. B3, C4. Oke. Ini saya ada kesalahan di sini. Seharusnya tidak perlu ada tanda petik di sini seperti ini. Ya, kita coba lagi. Select non contiguous, run. Ya, seperti ini. Jadi yang terpilih adalah B4 dan C3. Jadi bukannya B3 sampai dengan C4, tapi B3 dan C4. Seperti itu. Ini untuk pemilihan sel yang tidak berurutan. Lalu kita juga bisa, contoh kita mau memilih semua sel yang ada di baris nomor sekian. Itu juga bisa. Kita coba lagi buat select ke row misalnya. Nah, untuk membuat pemilihan baris, semua sel di dalam baris itu kita bisa lakukan dengan sintaks rows, lalu nomor barisnya, misalnya row 5, seperti ini. Kita lihat pada saat kita jalankan select row, run, dia memilih semua sel yang ada di baris nomor 5. Pemilihan kolom juga bisa kita lakukan. Kalau kita mau pilih semua sel yang ada di kolom tertentu, kita bisa lakukan dengan sintaks columns, lalu nomor kolomnya, misalnya kolom 2, dot select, seperti ini. Coba kita jalankan, saya mau pilih kolom, run, seperti ini. Jadi semua sel yang ada di kolom itu terpilih. Itu beberapa cara-cara untuk melakukan pemilihan sel atau range di Excel. Lalu kadang-kadang kita juga perlu untuk memberi nama range tertentu. Misalnya saya punya di sini data, nama, umur, dan gender seperti ini. Di sini saya buat nama 1, di sini umurnya 34, gender
laki-laki misalnya, lalu nama 2, umurnya 23, gendernya perempuan, lalu nama 3, umurnya 54, gendernya laki-laki. Contoh misalnya di sini kita mau buat bahwa semua range mulai dari A2 sampai dengan A10 itu adalah sel-sel yang berisikan daftar nama. Sama seperti itu juga di B2 dan B10 itu daftar umur, dan C2 sampai C10 itu adalah daftar gender. Kita bisa berikan pemilihan-pemilihan itu melalui menu formula, lalu kita klik menu Name Manager di sini. Nah, kita buat baru namanya misalnya daftar umur. Dia mengacu, nama daftar umur ini mengacu kemana? Kita bisa ketikkan manual di sini, atau kita bisa klik tombol ini untuk melakukan pemilihan seperti ini, lalu ketik enter. Di sini secara otomatis daftar umur itu berada di sheet nomor 1 di ini salah saya tadi, harusnya ini di delete ya. Lalu saya lakukan pemilihan lagi seperti ini. Dia ada di sheet 1 mulai dari A2 sampai dengan A10. Saya klik OK di sini. Lalu saya buat baru lagi daftar. Oh, sebentar. Ini harusnya daftar nama, ini salah ya. Daftar nama, lalu daftar umur. Daftar umur ini mengacu ke B2 sampai B10. Klik OK. Lalu satu lagi adalah daftar gender. Daftar gender ada di C2 sampai C10 seperti ini. Jadi kita sudah punya 3 daftar yang berisi sel-sel yang kita pilih tadi. Tujuannya apa? Jadi kalau kita lakukan pemilihan, kita bisa nanti kelihatan pada saat kita membuat makro yang lebih kompleks ya. Cuma di sini saya mau tunjukkan dulu. Kita lihat, kita masuk ke dalam makro, lalu saya buat satu makro yang fungsinya itu nanti saya akan pilih select daftar umur misalnya. Di sini saya bisa ketikkan sintaks range, lalu namanya daftar umur seperti ini, dot select seperti ini, save. Lihat, yang saya masukkan adalah namanya tadi. Pada saat saya jalankan makronya, dia secara otomatis memilih sel-sel yang berisi daftar umur yang sudah kita buat di menu formula Name Manager seperti ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya.